Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan makalah tentang organisasi pergerakan Islam dan kaitan kebangsaan Indonesia dengan Nahdlatul Ulama. Baik, pembahasan yang pertama akan dibawakan oleh Ria. Pembahasan yang pertama, organisasi pergerakan Islam dan kaitannya semangat kebangsaan Indonesia dengan NU. Pada hari Sabtu, tanggal 31 Januari kemarin, Nahdlatul Ulama genap berusia 83 tahun. Organisasi ini dideklarasikan pada 31 Januari 1926, bertepatan dengan 16 Rajab, oleh Kiai Hasyim Asy'ari bersama dengan Kiai Bisri Sanuri, Kiai Hasbulo, dan Kiai Bisri Mustafa. Banyak hal yang melatarkan belakangi berdirinya organisasi ulama ini, diantaranya adalah keprihatinan para ulama terhadap kondisi masyarakat Indonesia yang terbelakang, baik secara mental maupun sosial, ekonomi hingga persoalan kebangsaan dan keagamaan. Sebagai sebuah bangsa yang masih terjajah saat itu, bangsa Indonesia mengalami kondisi yang sangat memprihatinkan. Anak-anak petani, nelayan, dan masyarakat kecil lainnya tak bisa menyegam pendidikan formal sebagaimana layaknya anak pejabat dan priayi. Mereka menjadi miskin secara intelektual dan ekonomi. Dengan kondisi yang serba miskin itu, semangat persatuan dan kesatuan untuk merebut kemerdekaan dari tangan penjajah Belanda laksana kunggu merindukan bulan. Baik, pembahasan yang kedua yang akan dibawakan oleh Yuli. Berbagai organisasi baru dibentuk seperti Nahdlatul Ulama tahun 1916. Setelah itu, organisasi serupa terus bermunculan mulai dari Nahdlatul Aqsa atau dikenal juga dengan Nahdlatul Fikri, yang artinya kebangkitan pemikiran tahun 1918. Organisasi ini menjadi wahana pendidikan sosial politik dan keagamaan kaum haji. Tak lama kemudian muncul Nahdlatul Hujjah. Organisasi ini berfungsi sebagai basis untuk memperhatikan problematика rakyat. Alhasil, dengan adanya organisasi tersebut, Tasbihul Afkar selain tampil sebagai kelompok studi, juga menjadi lambang pendidikan yang berkembang sangat pesat dan memiliki cabang di beberapa kota. Organisasi keadaan inisial inilah yang akhirnya melahirkan organisasi ulama yang bernama Nahdlatul Ulama. Satu hal lain yang turut mendasari berdiri NU adalah upaya dari kalangan pesantren untuk menjaga dan memelihara peninggalan-peninggalan sejarah Islam ataupun pra-Islam. Sebuah pemahaman dan gerakan keagamaan di Timur Tengah, yaitu Wahabi, berkembang pesat dan mulai memasuki paham keagamaan di Indonesia. Saat itu, Raja Ibnu Saud hendak menerapkan asas tunggal, yakni manhaj Wahabi di Mekah. Pemahaman Wahabi bermaksud menghancurkan semua peninggalan sejarah Islam ataupun pra-Islam yang selama ini banyak diziarahi masyarakat Muslim. Ziarah terhadap hal-hal berbau mistik itu dianggap sebagai sesuatu yang baru dan dapat merusak Islam. Baik, pembahasan yang tiga kami bawakan. Substansi berdirinya Nahdlatul Ulama. Melansir laman Gramedia, berdirinya Nahdlatul Ulama tidak dapat dipisahkan dengan dukungan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang bersumber dari Al-Quran, Sunnah, dan Ijma. Menurut Kiai Mustafa Bisri, akan memiliki tiga substansi di dalamnya, yaitu satu, syariat Islam sesuai dengan salah satu ajaran dari empat mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali. Dua, perspektif
perspektif tauhid, mengikuti ajaran Imam Abu Hasan Al-Ali dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. 3. Dasar-dasar Imam Abu Qasim Al-Junaidi di bidang tasawuf. Proses mengintegrasikan ide-ide Sunni berimbang, cara berpikir Sunnah di bidang ketuhanan bersifat eklektik, memilih pendapat yang benar. Hasan al-Basri, seorang tokoh Sunni terkemuka dalam masalah qadariyah dan qadariyah mengenai personel, memilih pandangan qadariyah, pendapat bahwa pelaku adalah kufur dan hanya keyakinannya yang masih terbuka. Apa ide yang dikembangkan oleh Hasan al-Basri belakangan justru direduksi menjadi gagasan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik, penjelasan yang terakhir yang akan dibawakan oleh Selvi. Tujuan berdirinya Nahdlatul Ulama. Organisasi ini tanpa berkembang sejumlah kota Indonesia dengan berpegang pada beberapa tujuan. Tercantum bahwa tujuan Nahdlatul Ulama adalah untuk menjaga berlakunya ajaran Islam yang menganut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lebih lanjut, Nahdlatul Ulama juga bertujuan untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang berkeadilan demi kemaslahatan dan kesejahteraan umat dan demi terciptanya rahmat bagi bangsa. Hingga 96 tahun berdirinya Nahdlatul Ulama, organisasi ini telah berkembang pesat dengan jejaring anggota dan pengurus yang tersebar di seluruh wilayah tanah air. Cukup sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu cara matiin.